ilustrasinya saja ya, jadi nggak dalam berupa bahannya. Jadi seperti ini bentuk rok A-line ya, atau semi tight skirt nama lainnya. Sebelum kita membuat consumptionnya, kita buat ban pinggangnya terlebih dahulu ya. Ukurannya adalah lebarnya 6 cm ya. Ini lebar 6 cm ini udah lebar keseluruhan. Jadi 6 cm ini akan dilipat menjadi 2, jadi 3 cm ya, sesuai dengan ukuran yang ini. Panjang rok dikurang 3 cm-nya untuk ban pinggang. Ya, jadi ini untuk depan belakang ya, depan sama dalam ya. Terus panjang ban pinggangnya adalah lingkar pinggang dibagi lingkar pinggang ditambah kelonggaran dan ditambah 3. Ditambah kelonggaran di sini adalah kelonggaran yang ini ya, yang setengah senti ini. Nah, ini kan ukurannya masih 1/4 pola ya, berarti setengah sentinya itu dikali 4 ya, untuk mendapatkan kelonggaran keseluruhannya, kelonggaran dalam satu rok ya. Jadi kelonggarannya di sini adalah setengah dikali 4 ya, ditambah 3 ya. Di sini 3 ini untuk bagian lidah, biasanya untuk tempat hak ya, kancing hak. Atau kalian boleh juga membuat ukurannya lingkar pinggang plus kelonggarannya ini langsung dengan mengukur dari sini. Dari sini diukur berapa, terus ditambah sama ukuran ini. Ya, jadi ukuran ini tambah ukuran ini, kemudian dikurang 6. Kenapa dikurang 6? Karena ada kupnatnya. Kupnatnya kan akan dijahit, berarti udah nggak kehitung. Berarti ukuran ini ditambah ukuran depan sini dikurang 6. Nah, hasilnya kemudian dikali 2. Dikali 2 karena ini masih setengah rok ya, jadi harus dikali 2. Nanti hasilnya pasti kurang lebih sama dengan ukuran lingkar pinggang ditambah kelonggaran ya. Jangan lupa ditambah 3 untuk bagian lidahnya ya. Sekarang kita akan membuat consumptionnya. Kalian jiplak dulu ya. Ini udah saya jiplak ya, dan ini udah langsung saya buatkan kampuhnya untuk memudahkan peletakannya ya. Jadi saya nggak perlu bikin kampuh lagi. Ini semuanya udah dikasih kampuh. Bagian atas kampuhnya 1 cm, samping 1,5 dan bawah 4 cm sama ya. Ini bagian belakang juga sama ya, 1,5, 1 cm, 1,5 dan 4 cm. Untuk ban pinggang kanan kiri 1 cm, terus bagian sisi yang panjang 1 cm dan satunya lagi 2 cm. Sekarang kita akan membuat consumption dengan kain yang lebar kecil terlebih dahulu ya. Ini kain yang ukurannya kurang lebih 100 cm atau 1 meter. Nah, sekarang kita anggap ini adalah kain yang polos ya. Kita akan membuat consumption untuk kain polos, atau bisa juga kain bermotif tapi kita tidak perlu menyamakan motifnya. Jadi kalau bahan polos, peletakannya arah seratnya, arah ininya boleh ini ya, bertolak belakang. Jadi kalau misal satu ke sini, yang satu menghadap ke sini boleh ya. Sedangkan kalau yang motifnya harus disamakan satu arah, berarti sama-sama harus menghadap ke sini. Jadi kalau yang atasnya di sini, berarti yang lain juga harus sama. Kalau yang atasnya kemari, berarti yang ini juga harus kemari ya. Sekarang kita
letakkan. Ini ada lipatan ya, badan depan lipatan. Nah, kita pepet, coba dulu seperti ini. Kemudian ini badan belakang. Nah, kita bisa kemari karena boleh kita anggap ini bahan polos ya. Ini juga boleh mepet ya, karena ini udah saya kasih kampuh. Jadi kurang lebih seperti ini, jadi bisa dipepetin. Pembentukan consumption ini kurang lebih sama hasilnya dengan saat kita akan memotong ke bahan ya. Nah, untuk ban pinggangnya, dia arah seratnya boleh horizontal ataupun vertikal ya. Jadi boleh kemari atau boleh juga ke sini. Kalau kemari kan dia akan boros. Jadi dia bisa kemari. Nah, ini kenapa lebih? Karena ban pinggang ini cuma perlu selembar. Jadi tidak perlu dilipat ya. Karena kan nanti ban pinggangnya akan kita lipat seperti ini. Nah, dia cuma perlu selembar. Jadi kalau kita juga motongnya nanti cuma perlu selembar, jadi dilebarkan seperti ini. Jadi dia cuma selembar, dia akan cukup kan. Nah, kalau yang ini kan dia perlu 2 lembar, berarti dilipat motongnya. Nah, jadi untuk yang consumption pertama ini hasilnya adalah di sini habisnya kurang lebih 96 sampai 97 cm ya. Sampai sini paham ya. Jadi ini posisi peletakan untuk bahan polos atau untuk bahan yang motifnya tidak perlu kita samakan ya. Nah, bagaimana kalau mau disamakan, misalnya motifnya searah, berarti peletakannya kita rubah. Berarti dia nggak boleh madep ke sini ya, dia harus ke sini. Boleh juga kita nggak harus mepet ke sini, boleh juga ke sini. Tapi tidak boleh dilebih, karena ini kan lipatannya. Nanti di sini digunting ya. Nah, yang ini bisa taruh sini. Kalau ini berapa hasilnya? Ini dia hasilnya adalah 118 ya, 118 cm. Berarti untuk posisi seperti ini dia lebih boros ya. Sampai sini paham ya. Terus boleh nggak sih sebenarnya taruh seperti ini ya? Sebenarnya ada beberapa kasus ya boleh aja ya taruh seperti ini. Misalnya kalian mempunyai bahan batik ya, bahan batik yang 2 meteran itu biasanya kan motifnya adalah ke mari. Nah, berarti kalian lebih bagusnya ngikutin arah motifnya ya, jadi kemari ya, arah seratnya jadi melintang ya. Jadi tidak harus paksakan seperti ini kalau memang motifnya mengharuskan kemari. Sekarang kita akan menggunakan yang bahan lebar besar ya, yang 150 cm. Nah, prinsipnya juga sama ya. Kalau bahan polos boleh menghadapnya berlawanan seperti ini. Tapi kalau bahannya bermotifnya satu arah, berarti harus sama arahnya ya. Kita taruh sini. Ini bisa kita taruh sini ya. Atau boleh juga seperti ini ya. Hampir sama ya, tapi sini begini lebih irit. Dan ini juga sebenarnya nggak perlu 2 lembar ya.
kan cuma selembar, berarti masih ada sisa di sebelahnya. Di sini dan sini habisnya adalah sekitar 74 cm ya, nggak nyampe 1 meter. Walaupun ini juga harus nggak perlu motifnya disamakan, kita seperti ini juga ini kurang lebih hasilnya sama ya, dia masih ada banyak sisa. Jadi paham ya cara menghitung consumption-nya. Jadi kalau kalian yang baru bergabung dengan channel ini dan bingung apa yang dimaksud dengan consumption, kalian bisa melihat video sebelumnya ya, cara menghitung consumption, pemakaian bahan. Nah, selanjutnya kita akan belajar menjahitnya. Di sini kita akan belajar menjahit roknya ya, tapi saya hanya menggunakan ilustrasi cara menjahitnya ya, tidak melalui bahan tapi kertas, jadi ilustrasinya saja. Karena ini modelnya sangat simpel, jadi mudah dimengerti. Langkah pertama ya, siapkan dulu nih semuanya. Jadi ini anggap aja bahan ya. Ini adalah badan depan, ini badan belakang ya, kanan kiri. Oh ya. Dan sebaiknya untuk badan belakang, tengah belakangnya kalian beri tanda ya, TB. Kenapa perlu diberi tanda? Biasanya untuk yang pemula, setelah dipotong ke bahan, bagian tengah belakang dan samping suka terlihat rancu ya, kadang suka nggak bisa dibedakan setelah dipotong ke bahan. Nah, jadi biar sekalian tidak salah pasang, pada tengah belakang sini kalian beri tanda TB ya. Sekarang kita mulai. Langkah pertama adalah kita jahit semua kupnatnya. Semua kupnatnya kalian jahit terlebih dahulu. Yes. Kalian bisa jahit mesin ya, ini saya cuma contoh. Ini sudah semuanya dijahit ya kupnatnya. Selanjutnya kalian boleh obras dulu ya, bagian sampingnya, kanan kiri, juga bagian bawah. Setelah kupnat dijahit, kita pasang bagian resleting belakang ya. Untuk cara memasang resleting, kalian bisa lihat di video tutorialnya ya, saya akan bagikan linknya di kolom deskripsi, jadi kalian bisa lihat tutorial cara memasang resleting di kolom deskripsi yang linknya. Nah, dari sini kita ukur dulu batas resletingnya, kemudian bawahnya kita jahit ya. Jahit itu mulai dari kampuh bawah ya, bukan dari batas pola. Jadi kampuh harus kejahit. Setelah belakang dijahit dan dipasang resleting, kita bisa gabungkan dengan badan depannya ya. Caranya adalah samping ketemu sampingnya, bagian luar yang bagus ketemu dengan bagian luar juga. Kemudian jahitnya dari kampuh sampai kampuh. Nah, begitu pula dengan sisi sebelahnya. Jangan lupa ya, selalu dimatikan atau dikunci setiap bagian ujung kampuh atau di pas batas radaran atas ya.
agar jahitan tidak mudah lepas. Seperti ini ya, udah dijahit semua kanan kirinya. Langkah berikutnya adalah menggosok. Kalian gosok bagian kupnatnya, kemudian diarahkan. Kalau misalnya diarahkan ke tengah, berarti kanan kirinya saling berhadapan ya. Kalau mau ke arah samping sebelah sini, berarti yang sebelah sini juga menghadap ke samping. Begitu pula dengan kupnat bagian belakang. Kupnat di bawah kampuh di bawah resleting digosok dan dibuka kampuhnya ya, digosok dan dibuka. Begitu pula dengan samping, kampuhnya digosok buka. Ingatnya harus rajin menggosok ya, jangan sampai nunggu selesai dulu dijahit semua baru digosok, nanti hasilnya nggak maksimal. Gosok buka seperti ini ya. Setelah digosok buka, dibalik ya, kita balik. Nah, ini adalah bagian luarnya, dan digosok kembali bagian kampuh-kampuhnya. Tadi kan kampuhnya di bagian dalam udah dibuka, di luar digosok lagi supaya lebih rapi. Langkah berikutnya, udah kelihatan rok ya. Langkah berikutnya adalah memasang ban pinggang. Untuk memasang ban pinggang, video tutorialnya juga saya sediakan linknya di kolom deskripsi ya. Tapi saat video ini diupload, video cara pasang ban pinggang belum saya upload ya. Nanti kalau sudah diupload akan saya taruh di kolom deskripsi. Nah, jadi lidah yang ini yang 3 cm adalah dilebihkan ya di sini. Nah, ini kan pinggirnya, ini yang udah dipasang resleting. Terus kita taruh di sini. Nah, kemudian kita jahit. Jahit kelilingnya seperti ini ya. Nah, ini kurang lebih pemasangannya seperti ini, dan ini yang 3 cm ya. Nah, sekarang langkah terakhir adalah bagian bawah ya. Kampuh yang 4 cm kita lipat ke dalam, kemudian disom ya. Cara ngesomnya sama seperti mengesom baju pertama ya, bagian bawah. Kalian boleh pakai som silang atau som yang lainnya juga boleh. Ya, jadi seperti ini bentuk rok A-line ya, atau semi tight skirt nama lainnya. Jadi sangat mudah kan ya, kalian pasti udah bisa mempraktekannya sendiri ya. Jadi untuk pelajaran cara membuat pola dan menjahit rok A-line sudah selesai ya. Kita jumpa di kelas berikutnya dengan pelajaran yang lain ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.